Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar Mayob dari Ibu untuk anak-anakku semuanya. Kita kembali bertemu pada kesempatan hari ini untuk bersama-sama belajar komputer akuntansi, di mana kita akan menggunakan aplikasi MYOB. Nah, pada video sebelumnya telah dibahas mengenai materi mengimport akun dari aplikasi Microsoft Excel ke Mayob. Nah, dan untuk materi hari ini adalah link account atau proses menghubungkan akun yang satu dengan akun yang lainnya. Ini di mana link account ini memiliki fungsi untuk membuat otomatisasi dalam pencatatan sebuah transaksi. Nah, ini artinya jika satu akun mengalami perubahan, maka akun yang terkait langsung dengan akun tersebut juga akan mengalami perubahan. Nah, link account juga di sini membantu membuat jurnal secara otomatis. Ini untuk setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk mendapatkan jurnal yang tepat, maka dalam membuat atau menyusun link account itu harus dilakukan dengan tepat dan teliti. Nah, ini untuk link account, langkahnya kita bisa ke setup, kemudian ada link account. Nah, di sini ada 4 transaksi yang bisa kita link account-kan atau kita hubungkan akun satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama adalah account and banking account. Yang kedua adalah sell account. Yang ketiga adalah purchase account, dan yang terakhir adalah payroll account. Tapi sebelum ke materi link account ini kita lanjutkan, kita akan merapihkan terlebih dahulu akun-akun yang telah diimport di video sebelumnya. Di sini agar account list atau daftar akun tersusun dengan rapi. Oke, kita langsung aja. Kita lihat di tab setup, kemudian easy setup assistant, kita pilih account. Kemudian next. Nah, ini adalah daftar akun atau account list. Ini dari PT Adijaya. Ini soal UKK tahun pelajaran 2012-2013 untuk paket 1. Oke. Yang dimaksud dengan merapikan di sini adalah ada akun-akun yang memang sudah ada di Mayobnya dan sama fungsinya dengan akun yang telah kita import sebelumnya. Nah, di sini yang akan Ibu rapihkan adalah ini cash in bank, kemudian account receivable, kemudian ada account payable, dan yang terakhir adalah wage and salaries expense. Nah, keempat akun tersebut ada satu lagi di equity, ini ada retained earning. Jadi semuanya ada 5 ya. 1 tadi cash in bank, kemudian account receivable, kemudian account payable, kemudian retained earning, dan yang terakhir itu wage and salaries expense. Jadi kelima akun tersebut Ibu akan menggunakan
akun yang memang sudah tersedia di aplikasi MyYob-nya dan sifatnya atau fungsinya sama. Pertama, kita cash in bank terlebih dahulu ya. Ibu akan menggunakan check account. Nah, ini check account ini memang sudah disediakan di MyYob dan sifatnya sama seperti cash in bank. Jadi yang cash in bank Ibu delete terlebih dahulu. Kita ingat-ingat ini nomornya 1100. Cash in bank kita delete terlebih dahulu. Nah, yang check account kita edit. Check account kita edit. Tadi nomornya 1100. Akunnya kita ganti jadi cash in bank. Oke, yang kedua adalah account receivable. Ini di sini Ibu akan menggunakan trade debtor. Jadi account receivable ini nomornya 1300, kita delete terlebih dahulu. Kemudian kita edit yang trade debtor. Kita edit nomornya tadi 1300. Trade debtornya kita edit menjadi account receivable. Oke. Kemudian yang provision ini bisa di delete, kemudian yang investment juga bisa di delete, yang undeposit fund sama electronic clearing account tidak bisa di delete, kita biarkan seperti itu karena akun-akun tersebut memang tidak ada yang sama sifatnya dengan yang kita import. Selanjutnya adalah account payable. Account payable, Ibu akan menggunakan akun yang ada di MyYob yaitu trade creditor. Jadi account payable-nya kita delete terlebih dahulu, nomornya 1100 ya. Kita delete terlebih dahulu, kemudian yang trade creditornya kita edit. Tadi nomornya 1100, kita edit jadi account payable. Oke. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah retained earning. Ini sudah disediakan oleh MyYob. Kita gunakan aja yang ada di MyYob karena itu sudah terhubung dengan akun yang lainnya. Supaya kita tidak terlalu banyak PR ya untuk link akunnya itu sendiri. Nah, ini kita delete, ini nomornya ingat-ingat 1200, kita delete, kita gunakan yang ada di MyYob, retained earning, kita edit, nomornya 1200, akunnya sama, tinggal klik OK. Untuk current year earning sama historical balancing ini tidak bisa dihapus, jadi dibiarkan seperti itu saja. Nah, selanjutnya ini untuk wage and salaries expense. Ini sudah ada di MyYob ya. Yang ini sudah terlink account dengan akun yang lainnya. Jadi kita delete aja yang hasil import kita delete. Ini nomornya 1700 ya. Kita delete, kita edit yang wage and salaries. Tadi 1700, kita tinggal pakai expense. Oke. Kemudian yang other ini tidak bisa di delete karena sudah terlink account. Ini
Ini dibiarkan seperti itu. Oke, Ibu rasa ini account listnya sudah rapi. Kita close, kita kembali ke command center. Nah, selanjutnya baru kita akan membahas mengenai link account atau menghubungkan satu akun dengan akun yang lainnya, supaya nanti ketika kita menginput sebuah transaksi, akun-akunnya akan tersusun atau terjurnal secara otomatis. Tadi langkahnya kita ke setup, kemudian link account. Kita lakukan langkah yang pertama, ini account and banking account. Kita klik di sini, kita amati yang isian 3 ini ya. Coba kita lihat apakah akun yang terhubung ini sudah sesuai atau tidak. Ini untuk akun modal atau akun equity. Untuk transaksi historical balancing, maka akun yang terhubung adalah historical balancing. Sudah sesuai ya. Selanjutnya, akun bank jika ada pembayaran elektronik. Ini akun yang terhubungnya adalah electronic clearing account. Juga sudah sesuai. Selanjutnya, akun bank jika ada transaksi undeposit fund. Ini akun yang terhubungnya adalah undeposit fund. Nah, ini juga sudah sesuai. Jadi, link account untuk account and banking ini sudah sesuai. Kita tidak perlu merubahnya. Kita tinggal klik OK saja. Selanjutnya, yang kedua, kita akan menghubungkan akun untuk transaksi sell account atau penjualan. Kita klik, coba kita cek apakah akun-akun yang terhubung ini sudah sesuai atau tidak. Yang pertama ini akun harta untuk transaksi piutang. Ini akun yang terhubungnya ke piutang dagang. Sudah sesuai ya. Selanjutnya akun bank jika ada pembayaran dari pelanggan atau customer. Ini akun yang terhubungnya adalah cash in bank. Sudah sesuai juga. Nah, di sini selain 2 transaksi ini yang berhubungan dengan transaksi penjualan, ini ada 4 transaksi lagi yang berhubungan dengan transaksi penjualan. Yang pertama adalah untuk biaya angkut penjualan. Kemudian yang kedua adalah jika ada DP ya, pembayaran awal dari customer. Yang ketiga adalah jika memberikan diskon penjualan ketika terjadi percepatan dalam pembayaran. Tentunya itu jika sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah disepakati. Nah, yang terakhir ini jika ada keterlambatan pembayaran dan kesepakatannya mungkin bisa dikatakan kena denda ya, atau kena penalti jika pelanggan membayar itu tidak sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah disepakati atau melewati jatuh tempo. Nah, khusus untuk transaksi PT Adijaya, ini karena syarat pembayarnya adalah N/30, jadi tidak ada yang namanya diskon,
juga tidak ada yang namanya denda. Kemudian pembayaran di awal juga tidak ada, dan biaya angkut juga tidak ada. Jadi untuk transaksi ini kita tidak usah isi, dibiarkan seperti ini. Nah, ini ada satu lagi, yaitu adalah term atau syarat pembayaran untuk transaksi penjualan. Coba kita klik di sini. Nah, ini datanya bisa dilihat di soal. Kita lihat untuk transaksi penjualan kebijakannya. Nah, ini termin pembayaran yang berlaku adalah N/30. Jadi, payment is due-nya di sini kita pilih in a given of day, diskon day-nya 0, balance due-nya 30, kemudian diskon for early-nya 0, kemudian jika ada denda keterlambatan juga 0. Ini teks kode yang kita gunakan adalah PPN. Kemudian kalau untuk biaya angkut itu biasanya kita menggunakan NT. Kita pilih NT, use teks kode, kita pilih OK. Proses link account untuk transaksi penjualan selesai, kita klik OK. Selanjutnya adalah link account untuk transaksi pembelian. Coba kita lihat dan analisis apakah akun-akun yang terhubung sudah sesuai atau tidak. Ini akun utang untuk transaksi utang. Ini akun yang terhubungnya adalah utang dagang. Sudah sesuai ya. Selanjutnya akun bank jika kita membayar tagihan. Ini akun yang terhubungnya adalah cash in bank. Ini juga sudah benar. Kemudian selain 2 transaksi ini, ada 5 transaksi lagi yang berhubungan dengan transaksi pembelian, tetapi memang sama seperti transaksi penjualan. Ini untuk PT Adijaya ya. Ini syarat pembayarannya adalah N/30. Ini untuk pembelian ya. Nah, ini untuk pembelian, ini syarat pembayarannya adalah N/30. Jadi untuk diskonnya kita tidak usah isi, kemudian untuk denda keterlambatannya juga kita tidak usah isi, transaksi biaya angkut juga tidak ada, kemudian untuk pembayaran uang muka kepada supplier juga tidak ada. Nah, ini jika kita menerima barang tanpa bukti transaksi, ini juga tidak ada. Jadi kita tidak usah klik di sini, dibiarkan seperti ini. Selanjutnya adalah pengaturan syarat pembayaran. Nah, ini termin pembayarannya adalah N/30, berarti kita pilih payment is due-nya adalah in a given of day. Diskon day-nya 0, balance due-nya 30, diskon for early-nya juga 0. Selanjutnya teks kodenya kita gunakan NT. Use teks kode, kemudian kita klik OK. OK. Selanjutnya itu setup untuk payroll. Nah, di sini akun bank jika pembayaran dalam bentuk cash itu adalah cash in bank ya. Kita masukkan cash in bank di sini. Kemudian kita kalau misalkan pembayarannya cek juga cash in bank,
Ini jika menggunakan electronic payment itu masuknya ke electronic clearing account. Kemudian jika ini beban karyawan ya, gaji karyawan, ini ke karyawan expense, kemudian di sini gaji, biaya gaji ke wage and salaries expense. Ini penggajian juga ini ke payroll accrual payable. Ini jika ada utang ya. Udah sesuai, kita klik OK. Proses link account sudah selesai. Selanjutnya kita ke pengisian neraca saldo. Neraca saldo kita lihat di sini neraca saldonya terlebih dahulu. Oke, ini neraca saldo per 30 November 2012. Nah, caranya adalah kita ke setup, kemudian easy setup assistant, kita ke account, kemudian next 2 kali. Nah, di sini kita bisa input neraca saldo PT Adijaya per 30 November 2012. Langsung saja ini kita amati tabelnya. Ini di sini ada keterangan dalam ribuan rupiah. Ini artinya kita harus menambahkan 03 di sini ya. Jadi di sini kan tercatatnya 68.550, tapi karena dalam ribuan rupiah ini adalah 68.550.000. Ini untuk cash in bank. Kita masukkan di cash in bank di sini. Kita masukkan nominalnya 68.550. Oke, selanjutnya petty cash 11.700. Selanjutnya account receivable 839.300.000 rupiah. Allowance for the full debt-nya ini coba kita lihat di trial balance, dia kelompok harta tetapi saldonya ada di kredit atau di luar saldo normal untuk harta. Nah, ketika ada saldo di luar saldo normal, ketika kita menginput di Mayob itu harus menggunakan tanda negatif. Nah, ini saldo normal untuk harta itu kan di debit. Tetapi allowance for the full debt ini kelompok harta tetapi saldonya di kredit. Jadi akun ini memiliki saldo di luar saldo normal harta. Jadi ketika kita input di Mayob kita menggunakan tanda negatif 14 juta. Oke, untuk merchandise inventory-nya 600 juta, untuk store supplies-nya 5.200.000, untuk prepaid insurance-nya 12.500.000, prepaid rent-nya 20.500.000, kemudian prepaid tax-nya 17 juta, PPN income-nya 0, prepaid PPN-nya 0, equipment at cost-nya 69.600.000. Nah, ini untuk equipment accumulation depreciation, ini juga kelompok harta tetapi posisinya di kredit. Nah, ini untuk akun equipment
accumulation depreciation ini memiliki saldo di luar saldo normal, sama seperti allowance for doubtful debt. Jadi ketika kita menginput di MAYOB, kita harus menggunakan tanda negatif. 24.320.000. Selanjutnya ini kelompok liability, kelompok utang. Account payable. Nah, ini kelompok utang. Saldo normalnya adalah di kredit. Jadi, account payable walaupun posisinya di kredit, itu merupakan saldo normal. Jadi ketika kita input di MAYOB itu tidak usah memakai tanda negatif karena dia sudah memiliki saldo normal. Kita masukkan nominalnya sebesar 568.700.000. Kemudian expense payable-nya 8.600.000, income tax payable-nya 0, PPN payable-nya 4.200.000, PPN outcome-nya 0, dividen payable-nya 4.500.000, kemudian bank dana loan-nya 320 juta. Selanjutnya kelompok modal. Kita input untuk yang modal. Saldo normal modal itu ada di kredit. Jika ada kelompok modal, di sini ada dividen, itu saldonya di debit. Artinya dividen memiliki saldo di luar saldo normal. Jadi yang dividen ini kita gunakan tanda negatif. Tapi untuk capital stock sama retained earning tidak menggunakan tanda negatif karena sudah di dalam saldo normal. Kita input untuk capital stocknya 400 juta. Kemudian retained earning-nya 14.500.000. Dividennya ini pakai tanda negatif karena dia di luar saldo normal modal. 27.500.000. Selesai. Kemudian kelompok income. Ini untuk kelompok income, saldo normalnya ada di kredit. Jadi sudah sesuai ya, tidak usah menggunakan tanda negatif. 852.900.000. Sell return-nya tidak ada. Kita ke cost of goods sold. Ini kelompok cost of sale. Ini saldo normalnya di debit. Jadi tidak masalah ya, kita langsung input saja. Sebesar 395.820.000. Freight paid-nya 12.600.000. Selanjutnya kita ke kelompok expense atau beban. Saldo normal beban ada di debit. Kita amati semuanya ada di debit, jadi tidak masalah, kita langsung input saja. Ini untuk advertising expense 3.800.000. Kemudian telepon and electricity expense 7.800.000.
Store supplies expense 4.750.000. Kemudian BD expense 12 juta. Depreciation expense-nya 16.500.000. Selanjutnya insurance expense-nya 11.400.000. Rent expense 22.900.000. Wage and salaries expense 40.200.000. Other operating expense 10.100.000. Oke, selanjutnya untuk other income. Other income, saldo normalnya dikredit. Sudah sesuai, jadi tidak usah pakai tanda negatif, kita langsung masukkan saja 7.800.000. Selanjutnya kita masukkan untuk yang other expense. Other expense saldo normalnya ada di debit, ini juga tidak masalah, kita langsung input saja. Di sini sebesar 2.200.000. Kemudian bank service charge kita input 7.700.000. Kalau kita menginput secara benar, maka amount left to be allocated-nya dalam nominal 0. Ini artinya yang kita input di neraca saldo itu sudah balance atau sama antara posisi debit dengan kredit. Ini karena sudah 0 berarti kita sudah berhasil menginput trial balance atau neraca saldo. Selanjutnya kita klik next, kemudian kita close. Close lagi, kita kembali ke command center. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga kalian bisa mengikuti materi yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.